andaikan pagi ini raja itu marah dan cemburu pada seorang gundiknya, maka hari itu juga menterinya akan dilepas dari pekerjaannya. Hanya karena whim saja. Atau karena girang gembira mendapatkan selir yang cantik dan molek, maka fulan yang tidak tahu apa-apa tentang urusan negara akan diangkat jadi menteri. Sebab dia sekarang jadi iparnya raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Bismillah, yuk kita mulai belajar tentang bagaimana sih merdeka 100% menurut Tan Malaka yang membuat beliau kemudian tidak sehaluan dengan beberapa tokoh yang lain yang punya strategi berbeda untuk kemerdekaan. Oke, bismillah, kita mulai. Ini sebelum masuk ke pikirannya ya, kita bolak-balik membahas tentang kebebasan dan kemerdekaan. Apalagi teman-teman ini yang muda-muda itu kan senang sekali kalau mendengar kata-kata bebas, merdeka. Kuncinya kemerdekaan itu sebenarnya ada di jiwa kita yang merdeka. Kalau jiwa kita tidak merdeka, situasi merdeka seperti apapun tidak akan efektif. Sekarang bahkan di dunia pendidikan sedang dicanangkan merdeka belajar. Itu kalau tidak ada jiwa merdeka di balik kemerdekaan belajar itu ya jatuhnya nanti sama saja. Kalau jiwamu bukan jiwa merdeka, begitu kamu saya merdekakan, yang terjadi dua. Yang pertama kamu bingung, yang kedua kamu tanya saya, lah terus saya harus ngapain, Pak? Kenapa? Jiwamu belum merdeka. Jiwa yang merdeka itu isinya 4 ini cirinya. Yang pertama, self-awareness. Jiwa yang merdeka itu sadar tentang dirinya. Aku itu siapa? Ciriku bagaimana? Kesukaan, ketidaksukaanku apa? Bakatku apa? Aku tidak mampu apa? Itu kamu ngerti benar tentang dirimu. Aku ini ya mahasiswa. Kalau mahasiswa berarti aku dituntut ini itu, tidak boleh ini itu. Aku ini orang Indonesia, berarti aku hendaknya melakukan ini, jangan melakukan itu. Aku ini seorang Muslim, berarti aku harus melakukan ini, tidak melakukan itu. Itu namanya self-awareness. Jadi sadar diri, tahu diri. Ini sering saya jelaskan ya, istilah tahu diri ini di banyak momen. Ayo kita kenali diri kita, siapa aku baik dalam skala subjektif maupun skala objektif, bahkan dalam skala universal. Ya tidak mungkin kita merdeka kalau kita tidak tahu siapa kita. Orang bisa merdeka itu kan dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan dirinya. Baik, yang pertama ya, jadi belajar itu penting. Khususnya belajar mengenali diri kita. Makanya minggu lalu kita belajar tentang Erich Fromm, tentang bagaimana sih banyak orang kok tidak sadar kebebasannya, malah lari dari kebebasannya. Karena dia tidak kenal dirinya, sehingga tergantung pada orang lain. Yang kedua, jiwa yang merdeka
adalah jiwa yang self-respect. Jiwa yang menghargai dirinya, menerima dirinya, meskipun dia tahu ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Ini namanya self-respect. Jadi yang tadi kalian pelajari, siapa aku, ciriku bagaimana, yang harus aku lakukan apa, yang jangan aku lakukan apa, itu terus kita hargai. Ya banyak kan hari ini orang yang tidak menghargai dirinya, tidak menghargai lingkungannya, tidak menghargai rumahnya, tidak menghargai bangsanya, tidak menghargai negaranya. Akan berat. Kenapa? Karena kalau minggu lalu ada istilah kita itu memerlukan keberakaran. Kita itu bisa berakar kalau kita self-respect. Kita menghargai keberadaan kita, tempat di mana kita berada, situasi di mana kita hidup. Nah, sekarang mulai banyak narasi-narasi yang menurut saya nadanya pesimis. Nadanya mungkin karena kekecewaan, nadanya tidak percaya diri, merasa bahwa salah saya hidup di Indonesia ini, salah saya, itu banyak begitu. Dasar warga Konoha, warga Wakanda, itu kan kamu. Jadi iya ada banyak masalah di kita, ada banyak problem, tapi tidak berarti kemudian kita tidak respect pada diri kita sendiri, juga lingkungan dan akar kita. Yaitu jadi amanat tugas kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Jadi itu yang kedua ya, hargai dirimu. Orang merdeka itu ya dia akan menikmati keberadaan dirinya. Yang ketiga, self-reliance. Self-reliance itu mandiri. Dia bisa bersandar pada dirinya sendiri. Percuma kalian teriak-teriak merdeka-merdeka, tapi kalian punya banyak ketergantungan pada yang lain. Jadi mandirilah. Jadilah kalian, ya kalau memang ada urusan ketergantungan, kalian yang digantungilah. Jangan kalian yang gantung. Mandirilah, selesaikan masalahmu, selesaikan problemmu. Kamu bisa mengatasi segala yang harus kalian selesaikan sendiri. Semakin kamu mandiri, semakin kamu bisa merdeka. Tapi kalau jiwamu, jiwa ingin dilayani, jiwa ingin diberi, jiwa ingin diatur, ya berarti kalian tidak mandiri. Mandirilah. Itu cirinya merdeka. Dan yang terakhir tentu saja self-confidence. Percaya diri bahwa saya mampu, saya bisa. Mungkin perlu ikhtiar ini, usaha itu, upaya ini itu, sehingga saya bisa mandiri. Tapi pasti saya bisa kok. Begitu kamu pesimis, merasa tidak bisa, 3 yang awal itu tidak ada gunanya. Begitu kamu minder, ya tidak ada gunanya bahwa kamu hebat, tidak ada gunanya bahwa kamu menghargai dirimu, tidak ada gunanya segala kesadaranmu tadi. Wong 3 yang atas itu kan jadi bekalmu untuk mengupgrade hidup. Jadi ini kunci ya, kita perlu jiwa yang merdeka. Mumpung ini bulan kemerdekaan, ayo kamu cek dirimu ada di level mana. Sejauh mana kamu sadar diri, tahu diri. Sejauh mana kamu menghargai, menghormati dirimu. Sejauh mana engkau bisa mandiri dan sejauh mana engkau percaya pada dirimu. Ini menentukan kemerdekaanmu. Nah, awalnya ini sekarang kita masuk ke beliau Ibrahim Tan Malaka. Riwayat hidup saya skip ya. Yus pokoknya beliau kelahiran 1897. Meninggalnya 1949. Pahlawan nasional, tidak usah khawatir.
Meskipun dinamika aktivisme beliau luar biasa. Jadi beliau ya awalnya sebenarnya ya guru karena beliau cinta ilmu. Waktu kecil di kampung ya pendidikannya paling pokok ya agama. Setelah itu beliau sekolah pendidikan guru, quick school, kemudian ngajar. Kemudian kuliah di luar di Belanda, kemudian pulang. Saat pulang itu beliau diberi gelar datuk sekaligus ditawari istri. Datuknya diterima tapi istrinya tidak. Jadi bayangkan kalian kuliah jauh-jauh ke Jogja, begitu pulang alhamdulillah kamu lulus nak, terus kasih gelar, terus nih kamu sekalian bapak carikan jodoh. Cuma beliau lebih milih untuk beraktivitas ngajar sebenarnya beliau awalnya. Sampai kemudian beliau ke Jakarta, kemudian ke Jogja, kemudian sudah melalang buana kemana-mana sesuai dengan aktivismenya. Keluar masuk partai SI, PKI, bikin sendiri Murba, dan lain sebagainya. Dikagumi banyak orang, termasuk oleh Pak Karno. Bahkan ada yang bilang Pak Karno sempat berkata, nanti kalau saya jatuh, apa saya gugur dalam revolusi ini, yang ganti adalah Tan Malaka. Beliau disebut Bapak Republik Indonesia karena orang pertama yang menyebut negara kita ini harus jadi republik. Beliau menulis satu tulisan yang judulnya Naar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Beliau sangat dibenci oleh Belanda, makanya keluar masuk penjara. Jadi sering sekali, meskipun nanti akhir hidupnya ya beliau ditembak oleh anak bangsanya sendiri. Baik, tadi janjinya tidak cerita biografi, malah cerita ya. Tidak apa-apa wis ya. Untuk merefresh saja bahwa kita punya banyak orang hebat juga, meskipun kadang-kadang kita lupakan. Mungkin ini semacam tokoh. Jadi kalau di pewayangan itu ada tokoh anak-anaknya Bima, namanya Ontorejo sama Ontoseno. Ini saktinya luar biasa. Saking saktinya, akhirnya waktu perang oleh Krishna malah dua orang ini harus disingkirkan. Terlalu sakti. Kalau ada dua orang ini cepat selesai perangnya, makanya terus disingkirkan. Mungkin ada banyak tokoh yang alami nasib begitu, karena terlalu sakti maka dia harus dipinggirkan, disingkirkan. Dan itu saya bikin puisi, terus dinyanyikan sama Iwan Fals yang judulnya Ontorejo itu. Jadi memang ada beberapa tokoh yang nasibnya begitu. Dia harus tersingkir bukan karena apa-apa, karena dia terlalu hebat. Sehingga yang lain insecure. Baik, mungkin itu yang dialami oleh Tan Malaka ini. Meskipun ide-idenya luar biasa dan diakui, makanya beliau termasuk seorang pahlawan nasional. Yuk, kita mulai ngajinya. Saya agak tertipu oleh jam terus jamnya mati. Makanya sejak tadi santai-santai masih lama gitu. Yuk, kita mulai. Kenapa sih harus merdeka 100%? Beliau ini satu ketika beliau ketemu dengan Soekarno, Hatta, dan Haji Agus Salim tanggal 24 Januari 46. Kalimatnya beliau dahsyat. Mengkritik mereka bertiga. Kata beliau begini, kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa
kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang padamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka. Karena merdeka haruslah 100%. Hari ini aku melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, sukacita menjadi amtenar, pegawai negeri. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan. Karena hanya mereka yang merdeka, adil dan makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini. Karena apabila kalian tetap bersikap seperti itu, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Besok adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian. Karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%. Oh, ini berani ya di depan presiden. Cuma ya karena memang beliau aktivis pejuang yang tangguh, punya idealisme dan komitmen yang tinggi. Jadi beliau punya konsep yang ingin beliau perjuangkan. Baik, malam hari ini materi kita tentang merdeka 100% mungkin kita ambil banyak dari salah satu tulisan beliau yang beliau tulis setelah menyaksikan pertempuran di Surabaya. Yang itu menarik, tulisannya modelnya dialog. Jadi beliau bikin semacam drama yang di situ tokoh-tokohnya ada namanya si Godam, ada namanya Denmas, ada namanya si Toke, pokoknya ada beberapa orang itu. Kalau si Godam itu buruh, kalau yang Denmas ini bangsawan. Kemudian kalau yang si Toke ini ya pedagang. Toke biasanya kan Tionghoa. Kemudian ada lagi intelektual. Yang intelektual dikasih nama si apal. Intelektual kan biasanya apalan ilmu nih. Jadi ini orang-orang ini berdialog. Ada satu lagi, petani. Yang petani itu pakai nama si pacul. Nah, dialognya menarik, cuma ya tidak mungkin saya baca semua. Nanti saya jadinya baca cerpen drama nanti ya. Kita ambil ide-idenya, meskipun nanti beberapa akan saya bacakan. Baik, kita lihat ya. Yang pertama, beliau mengkategorikan 3 jenis penjajahan yang bisa saja sampai hari ini kita masih terjajah. Yang pertama, jenis penjajahan atau imperialisme yang terang-terangan ngerampok. Jadi negara seperti Spanyol dan Portugis, kata beliau, yang ini biasanya cirinya ya memang ngerampok saja sih, masuk ke satu negara, menghisap sumber dayanya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melakukan intimidasi, menyerang, menaklukkan. Ini gaya pertama. Contohnya Portugis dan Spanyol. Kemudian beliau menyebut ada lagi gaya kedua. Kalau gaya kedua, ini seperti Belanda di Indonesia dengan VOC-nya. Jadi Belanda itu tidak
datang kemudian menaklukkan, membunuh, tidak. Datang untuk dagang tapi melakukan monopoli. Jadi dia yang membeli hasil bumi kita, kemudian dia yang menjual keluar. Yang lain tidak boleh. Nah, ini gayanya Belanda. Nanti ada gaya ketiga, kata Tan Malaka. Gaya ketiga itu mungkin agak kebalikannya VOC tadi. Istilahnya Tan Malaka setengah monopoli. Contohnya Amerika di Filipina. Jadi Amerika ini mengalahkan Spanyol, kemudian dia menjajah Filipina, tapi strateginya kebalikannya Belanda. Kalau Belanda tadi kan memonopoli hasil bumi Indonesia terus dijual keluar. Kalau Amerika itu justru produk-produk dia dibawa ke Filipina. Orang Filipina harus mengkonsumsi yang dibawa oleh Amerika ke sana, sehingga produksi lokal terus kalah. Karena yang dibawa ke sana dikasih harga sangat murah, yang produk lokal terus jadi sangat mahal. Ini istilahnya Tan Malaka, setengah monopoli, tapi yo pahit akhirnya. Yo sama-sama pahit, wong dijajah ya. Jadi ini 3 gaya penjajahan kalau kita tidak waspada. Kalau yang pertama yo mestilah kita, kalau ada yang gaya Portugis atau Spanyol gampang mendeteksinya, kan perang lah. Siapa yang kuat dia yang menang. Kalau yang kedua, kalau kita tidak hati-hati yo jatuhnya yo ketergantungan pada akhirnya. Jadi kita melarat luar biasa karena satu-satunya jalur untuk menjual ya ke penjajah. Apalagi yang gaya Amerika di Filipina itu ya. Karena harus produknya mereka yang masuk, yang harus dibeli ya. Akhirnya usaha lokal mati. Nah, ini belajar dari sini nanti Tan Malaka merumuskan konsep merdeka 100% bidang ekonomi. Agar kita tidak tertipu. Oke, jadi ini kegelisahan beliau. Kita lanjutkan. Apa sih merdeka itu? Ini menarik di yang saya sebut drama dialog tadi. Beliau mengilustrasikan merdeka dengan mencontohkan burung gelatik. Ngerti tidak teman-teman burung gelatik? Ngerti ya? Saya tidak tahu anak muda sekarang dunia perburungan apa paham. Kamu duniamu kan dunia gadget. Jadi burung gelatik itu kan burung yang bebas, dia mau terbang kemana saja oke saja. Nah, orang sering memaknai merdeka itu ya seperti burung gelatik tadi. Padahal kata Tan Malaka masih belum luas itu. Jangan dikira burung gelatik yang bisa bebas terbang itu dia nyaman, dia senang. Dia juga banyak was-was. Kenapa? Musuhnya juga banyak. Ada kucing, ada manusia, ada yang burung elang yang sewaktu-waktu bisa makan dia. Maka tidak cukup dia bebas ngapain saja, dia harus juga hidup dalam satu sistem lingkungan sosial masyarakat yang melindungi dia dalam kebebasannya. Ini menarik ya. Ini kalau dalam konsep bahasa Inggris, burung gelatik yang terbang bebas kemana-mana tadi, itulah nanti yang kita kenal sebagai freedom. Kemudian adanya masyarakat yang melindungi burung gelatik sehingga dia bisa terlindung aman dari ancaman-ancaman musuh dari luar, sehingga dia bisa mengaktualkan kebebasannya. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu nanti yang disebut liberty. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang burung gelatik itu ya nyusahi yang lain. Kata Tan Malaka,
Apalagi kalau dia bareng-bareng berkumpul, terus padi yang harusnya dipanen dia makan semua. Ini Tan Malaka ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan itu tidak sama dengan, kalau bahasanya dulu waktu kita bahas Pak Soekarno, tidak sama dengan keliaran. Sesuka hati, seneng-seneng meskipun nabrak haknya orang lain. Jadi jangan dikira dia bebas terbang kemana-mana itu terus berarti ya itulah hakikatnya, ndak. Dia juga perlu naungan sosial yang nanti kita kenal liberty. Kemudian dia juga ndak boleh nabrak haknya orang lain. Karena apa? Ya karena orang lain juga punya hak. Misalnya kalian ke sini, Pak, kan saya bebas toh, Pak. Misalnya ndak pakai baju, hanya pakai kaos oblong saja misalnya. Iya sih, mungkin kebebasanmu itu, tapi kalau teman-teman di sekitarmu nutup hidung semua, terus mereka ndak konsentrasi belajar, ya kamu makan haknya orang lain. Jadi jangan dikira kemerdekaan itu sekedar bahwa kalian bisa mengaktualkan, mewujudkan keinginanmu, tapi kamu juga harus waspada, jangan sampai nabrak haknya orang lain. Makanya kan kadang-kadang suka-suka saya tuh mau nyetel musik keras-keras misalnya. Wong yo alat-alat saya, telinga-telinga saya juga, kemudian kesukaan saya. Bahwa yang lain terganggu bukan urusan saya. Kalau tidak mau terganggu ya pergi saja. Kan kita sering pakai logika seperti ini. Ya tidak bisa begitu kalau kata Tan Malaka. Merdeka ya harusnya juga menghargai haknya orang lain. Makanya beliau punya kalimat, kemerdekaan yang merampas dan kemerdekaan yang liar itu terus gunanya apa untuk kemanusiaan? Wong tadi kita merdeka itu demi menjamin yang manusia tetap jadi manusia. Lah kok terus liar? Ya berarti justru nabrak nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini di dialog tadi itu menjelaskan makna merdeka itu detailnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Makanya terus dilanjutkan. Loh, kalau merdeka itu seperti itu, berarti merdeka itu juga berarti tidak boleh suka-suka kita sendiri, tidak peduli haknya atau keinginan orang lain. Lah terus siapa yang bisa membatasi haknya orang lain? Lah terus siapa yang bisa ngerem kita agar tidak nabrak haknya orang lain? Di situ terus beliau punya teori, harusnya seperti kalau cerita-cerita zaman dulu, yang bisa ngerem kita, membatasi kita, melarang-larang kita agar tidak melakukan ini, melakukan itu, biar tidak menyusahkan yang lain, ya pemimpin. Kalau zaman dulu ya raja. Tapi syaratnya, beliau panjang lebar ngomong syarat pemimpin di sesi yang dulu Tan Malaka ada itu. Ringkesnya pemimpin itu harus adil, harus bijaksana, harus berani, gagah perkasa. Raja kan begitu, gagah perkasa itu maksudnya berwibawa. Jadi, yo kalian kalau milih pemimpin, kalau bisa nyari yang seperti ini. Jadi adil, bijaksana, berani, dan berwibawa. Kalau ada. Ya, yo kan yo mesti kalau ada tuh. Karena yo ndak gampang nyari orang dengan kualifikasi seperti ini. Lah kalau ndak ada, kan itu makanya beliau terus tanya, lah kalau ndak ada yang seperti itu, sebenarnya belakangan kemudian orang sadar, ya memang kalau diletakkan beban
untuk menata, untuk ngerem, untuk ngatur orang hanya pada satu orang, ya berat. Tidak gampang lah. Kalau orangnya ini yang langgar, yang hukum sopo terus. Akhirnya terus, kalau begitu yang ngatur harusnya jangan orang. Ya sudah, kita bikin aturan, kita bikin undang-undang yang ngatur kita semua. Dialah yang punya kuasa tertinggi. Itulah hari ini yang kita sebut konstitusi. Loh, lah terus siapa yang bikin konstitusi? Karena dia yang menguasai kita semua, kan tentunya siapa kemudian yang bikin? Ya tentu saja nanti jawabannya Tan Malaka di dialognya tadi, ya rakyat atau yang mewakilinya. Kenapa harus ada wakil? Ya karena jumlahnya sangat banyak. Nah kalau semuanya ikut andil, tidak pakai sistem perwakilan, apa ya mungkin? Nah ini saat itu. Oke ya, jadi ini makna merdeka. Merdeka itu tadi diawali dari kebebasan yang jenisnya freedom, kemudian dilengkapi dengan liberty, kemudian dilanjutkan dengan penghargaan kita pada haknya orang lain untuk tidak dilanggar. Berarti perlu yang mengatur. Kalau ada sih bisa diatur orang yang sangat hebat, yang adil, yang bijaksana, yang perkasa, yang berani. Kalau tidak ada, ya aturan itulah yang punya kuasa untuk ngatur kita. Siapa yang bikin aturan? Kita semua. Karena kita semua terlalu banyak, ya melalui perwakilan. Makanya hakikatnya yang punya kuasa itu kita semua. Ya tentu saja melalui perwakilan. Ini sebenarnya kalian sudah paham lah. Ini sebenarnya teori politik yang sangat basic. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di dialog itu juga diuraikan tentang apa sih isinya kemerdekaan itu. Tadi kita bilang saya freedom Pak, saya liberty Pak. Intinya kemerdekaan itu kedaulatan. Isinya kedaulatan itu ya kekuasaan kita atas diri kita. Bentuknya kekuasaan kita atas diri kita itu dua. Hak lahir dan hak batin. Jadi kalau sudah ada dua ini, berarti kita memang sudah sejati merdekanya. Jadi merdeka itu isinya kedaulatan, kedaulatan itu isinya kekuasaan, dan kekuasaan itu berarti jaminan terhadap hak lahir dan hak batin. Hak lahir itu hak atas keperluan hidup, makan, minum, pakaian, perumahan, gaji, dan lain sebagainya. Itu hak lahir. Jadi ya, negara yang baik harus memenuhi hak lahir ini. Juga hak batin. Hak batin itu hak bicara, hak berdiskusi, hak berkumpul, hak jaminan pada harta, dan lain sebagainya. Hak batin itu yang kata Tan Malaka, kita sering menyebutnya sebagai HAM. Hak asasi manusia. Oke ya, jadi kemerdekaan itu isinya adalah kedaulatan. Kedaulatan isinya kekuasaan. Kekuasaan itu isinya adalah jaminan terhadap hak lahir dan hak batin. Sekarang kalian lihat ya, di sekeliling kita hari ini, kalau memang ini sudah terpenuhi 100%, berarti kita memang sudah merdeka. Kalau belum, ya berarti belum. Dan kalau kembali pada dulu pikirannya Pak Soekarno itu, jangan dikira merdeka itu tujuan loh ya.
Ini hanya awal, atau istilahnya Pak Karno dulu, ini hanya jembatan. Istilahnya malah jembatan emas. Ya kalau kita ingin maju, awalnya harus ini. Kalau ininya tidak ada, ya berarti kita belum merdeka. Kalau merdekanya tidak ada, ya sulit kita untuk target yang lain. Berarti kita belum merdeka. Oke, ya kalian sendiri nanti yang ngecek ya. Di sekelilingmu situasi hari ini, apa memang sudah benar merdeka? Rutenya sudah pas seperti tadi, enggak ya? Kalian cek sejak burung gelatik tadi sampai terakhir di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Pokoknya malam hari ini kuliah dasar ilmu politik. Tidak apa-apa biar kalian ngerti. Nah kita lanjutkan, wong ini yang mulia ya Tan Malaka. Terus beliau menyebut ada 3 jenis pemerintahan. Ada absolute monarki, ada konstitusional monarki, ada republik. Kalau absolute monarki kita tahu ya, yang mimpin raja. Kata Tan Malaka, andaikan pagi ini raja itu marah dan cemburu pada seorang gundiknya, maka hari itu juga menterinya akan dilepas dari pekerjaannya. Hanya karena whim saja. Atau karena girang gembira mendapatkan selir yang cantik dan molek, maka fulan yang tidak tahu apa-apa tentang urusan negara akan diangkat jadi menteri. Sebab dia sekarang jadi iparnya raja. Intinya kata beliau, kerajaan tunggal seperti ini mudah sekali bertukar menjadi kerajaan sewenang-wenang. Nah, ini bukan kita ya, kan kita tidak absolut monarki. Lah iya kan kita tidak di situ idealnya. Ada yang lebih mending, konstitusional monarki. Ini mungkin contoh yang dicontohkan di Inggris. Ada raja sih, tapi kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang. Undang-undangnya dibikin oleh rakyat. Undang-undangnya tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Nah, yang berkuasa ya memang undang-undang. Raja itu cuma simbol saja, lambang yang mempersatukan. Tapi terus dikritik oleh Tan Malaka, terus ngapain? Lambangnya sangat mahal. Bukankah rakyat harus memikul semua ongkos raja dan keluarganya yang sebenarnya tidak ngapa-ngapain? Nah, ini namanya konstitusional monarki. Jadi ya benar sih ada raja, cuma rajanya kan hanya simbol saja ya yang tetap berdaulat konstitusinya. Tapi kan negara keluar banyak untuk raja, kata Tan Malaka. Lah terus buat apa? Maka menurut beliau ya yang paling ideal memang republik. Jadi yang fokusnya pada rakyat, ya wis memang pasrahkan sepenuhnya pada undang-undang konstitusi. Kemudian dijalankan oleh presiden dan para menterinya. Ada sidang pusat, sidang daerah, juga ada mahkamah tertinggi. Inilah kenapa nanti beliau menulis menuju Republik Indonesia. Pokoknya Indonesia harus jadi republik. Meskipun ya beliau menyebut meskipun sudah republik ya kadang-kadang ya ada macam-macam juga. Beliau menyebut ada republik aristokrat, ada republik plutokratis, ada republik demokratis. Kalau republik aristokrat ya sih istilahnya republik, tapi yang berkuasa ya itu saja, kelompok ningrat yang itu saja. Itu beliau mencontohkan seperti Republik Sparta di Yunani dulu. Jadi ya memang sistemnya republik.
Tapi hanya bangsawan-bangsawan tertentu saja yang bisa berkuasa. Nanti ada plutokratis. Kalau yang plutokratis itu hanya yang punya duit saja yang berkuasa. Hartawan yang bisa berkuasa. Jadi kalau yang pertama yang darah biru, yang ningrat, yang kedua yang punya uang. Yang ketiga yang demokratis. Ini yang sejati. Yaitu mirip, dulu pernah kita belajar Pak Hatta juga, beliau punya konsep ada bangsawan cap ningrat, ada bangsawan cap intelek, ada bangsawan cap rakyat. Jadi kebangsaan cap ningrat itu ya orang-orang yang merasa lebih bahwa saya darah biru loh, saya bangsawan loh, saya orang penting loh. Ini bangsawan cap ningrat. Jadi kebangsaan yang cap ningrat. Ada kebangsaan yang cap intelek. Kebangsaan cap intelek itu yo orang-orang pinter, para ahli yang merasa bahwa yo saya lebih pinter dari yang lain, harusnya saya yang ngatur. Yang lain dengerin saja, ini loh yang paling benar yang dari saya. Ini namanya kebangsaan cap intelek. Orang pinter yang minta dilayani. Nanti ada kebangsaan cap rakyat. Nah, yo macam-macam ternyata ya, sama-sama republiknya kebangsaannya macam-macam. Oke, kalau kalian kira-kira ada di mana? Yo, rakyat ya, meskipun suaramu tidak pernah didengar. Apa kamu pernah bersuara? Oke, jadi ini republik ya. Republik ya macam-macam, jenis pemerintahan macam-macam. Yang penting pada intinya kata Tan Malaka, menurut dasar republik harusnya kedaulatan di tangan rakyat pada undang-undang yang dibikin oleh wakil rakyat. Kalau satu tindakan menimbulkan kesangsian atas benar atau tidaknya tindakan itu, ya mahkamah tertinggi bisa membandingkan tindakan itu dengan undang-undang dasar. Seandainya sesuatu macam pajak yang dibentuk oleh DPR menimbulkan kesangsian itu, maka Mahkamah Agung boleh memutuskan cocok atau berlawanan tidak sih tindakan itu dengan undang-undang dasar. Jadi kuncinya di undang-undang dasar. Dialah yang harusnya jadi pedoman berdaulat untuk kita semua. Oke, saya bolak-balik ke sana. Sekarang kita lanjutkan ya pemaknaan terhadap merdeka. Ini yang saya sebut tadi dialog. Kita dengarkan gaya beliau menulis drama, meskipun mungkin teman-teman harus baca lebih utuh. Jadi di tulisan itu beliau menjelaskan tadi tentang batas kemerdekaan. Ini dialog antara si tokek itu berarti yang pedagang tadi. Kemudian ada si godam itu yang buruh. Kemudian ada si pacul, yang pacul itu petani. Ini masih belum ada si apal. Kalau yang si apal nanti yang intelektual. Jadi ini dialognya begini, diawali dari pedagang, si tokek yang tanya, apa sih yang dimaksud merdeka 100% itu? Buat saya, merdeka itu ya merdeka, tidak ada batasnya. Dijawab oleh si godam, merdeka itu selalu ada batasnya. Batasnya itu pertama menghadap ke dalam dan kedua menghadap keluar. Apa artinya? Tanya si tokek, si godam jawab, terhadap ke dalam. Bukankah tiap-tiap orang dalam negara merdeka itu mesti menghargai kemerdekaan tiap warga yang lain? Jadi tidak boleh kita berbuat sekendak hati saja terhadap warga sejawat. Disinilah letak batasnya.
Terus disambung oleh si Pacul. Kalau begitu terhadap keluar, berarti tiap-tiap negara merdeka mesti pula mengakui kemerdekaan tiap-tiap negara merdeka yang lain, besar atau kecil. Betapapun kuatnya satu negara merdeka, tidaklah dia bisa berbuat sekehendak hatinya saja terhadap negara lain. Dengan begitu, maka kemerdekaan satu negara terletak pula pada kemerdekaan negara lain. Jadi, arti luasnya pada suasana kemerdekaan umumnya. Terus disambung oleh si Godam, tepat cul. Memang namanya Pacul. Kalau suasana kemerdekaan dalam arti umum terganggu, maka lambat laun akan hilang kemerdekaan tiap-tiap negara. Ini perhatikan situasi ini ya, mulai ada beberapa perang di beberapa tempat di dunia ini. Itu jangan dikira itu santai-santai bukan negara kita. Karena kalau ada kemerdekaan dimanapun terganggu, lambat laun akan geser, akan menyebar. Lihatlah contoh di sekitar kita dan dalam sejarah dunia. Berapapun kuat satu negara merdeka, yang memperkosa kemerdekaan negara lain akhirnya akan jatuh juga. Kalau disambung oleh si Tokek, kalau satu negara merdeka mesti menghargai kemerdekaan negara lain, tentu satu warga negara merdeka mesti pula menghormati warga negara lain sebagai tamunya, bukankah begitu? Sebenarnya memang begitu. Di sana teranglah sudah bahwa kemerdekaan manusia itu mengandung perdamaian buat seluruh manusia. Perdamaian itulah dasar kemakmuran, dan akhirnya kemakmuran itulah yang menjadi dasar kemerdekaan. Jadi ada keterkaitan antara kemerdekaan, perdamaian, dan kemakmuran. Kalau tadi ternyata kita belum merdeka, kemungkinan ya sulit untuk damai. Kalau kita belum damai, ya sulit untuk membangun, sulit untuk makmur. Makanya tadi disebut kemerdekaan itu jembatan, bahkan jembatan emas. Meskipun kita nanti harus sadar batasnya. Batasnya apa? Ada ke dalam, ada keluar. Kalau ke dalam ya menghargai hak-hak saudara-saudara kita sebangsa. Kalau keluar ya menghargai hak bangsa lain. Jadi ini batasnya kemerdekaan. Jadi merdeka 100% itu bukan berarti aku bebas ngapain saja. Tidak ada batasnya, ada. Justru kalau kita abai dengan batas, kita tidak akan ketemu kemerdekaan. Kalau misalnya ada bangsa kok tidak menghargai kemerdekaan bangsa yang lain, ya akhirnya semuanya tidak akan ketemu perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian, tidak akan ada kemakmuran. Ini batasnya kemerdekaan. Lanjut. Nah ini menarik, beliau banyak bahas aspek ekonomi tentang investasi dan modal asing. Tidak boleh baper ya bacanya. Ya. Ini lagi-lagi tadi si Pacul, si Tokek, si Godam dialog tentang modal asing. Ini agak saya potong karena tulisannya panjang. Kata si Pacul begini, berarti kapital asing itu, modal asing itu, kalau ditanam begitu saja di satu negara merdeka, bisa mengacaukan politik negara merdeka itu. Bisa mengadu domba sebagian penduduk terhadap bagian lain dari penduduk negara itu juga. Terus ditanya oleh si Tokek, yang pedagang tadi, berarti kita tidak perlu kapital asing. Bukankah Indonesia ini tidak cukup mempunyai mesin dan uang untuk mengganti mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan untuk menambah mesin yang baru? Dijawab oleh si Godam, sebenarnya lah kita membutuhkan mesin,
Bahkan kita juga perlu beberapa ahli. Malah kita juga perlu berlipat ganda mesin dan para ahli asing untuk mendirikan perindustrian baru dan memperbaiki yang lama. Kita perlu berapa puluh lokomotif, mesin kapal, kapal terbang, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, tidak saja mesin yang sedia buat dipakai yang kita perlukan, tapi juga mesin yang bisa membuat mesin. Biar kita tidak tergantung. Kita perlukan mesin yang akan membuat mesinnya auto, membuat lokomotif, membuat mesin kapal air dan udara, membuat meriam, tank, bom, dan lain sebagainya. Pendeknya mesin induk. Berhubung dengan itu, kita perlukan pula ahli yang kita belum punya. Terus si tokek ini jawab, bingung saya mendengarnya. Sama kayak kalian. Tetapi di samping itu bukan main girang hatiku melamunkan bahwa Indonesia akan punya mesin induk sendiri, punya industri berat sendiri. Tapi dari mana uangnya? Terus si Godam jawab, uang tidak perlu. Yang perlu adalah merdeka 100%. Sekali lagi, uang sebagai kapital asing kita tidak perlu. Malah membahayakan. Dan tidak membawa Indonesia ke arah yang kita tuju. Si tokek jawab lagi, wah sekarang saya tambah bingung lagi. Membahayakan bagaimana? Tidak membawa kita ke tempat tujuan yang bagaimana? Dilanjutkan oleh si tokek. Kau bilang tak baik kalau kita menerima modal asing. Oke, kita perlu industri berat. Tapi uang dari mana kita ambil? Para ahli kemana kita cari di antara bangsa kita sendiri? Dijawab oleh si Godam begini, uang bukankah minyak tanah kita, arang kita, timah kita, aluminium kita, intan emas kita, perak mutiara kita, semuanya uang. Engkau ini seorang tokek. Apakah kertas yang kau lipat-lipat, yang dicetak oleh Jepang, sampai 40 miliar dalam 3 tahun itu uang? Bukankah beras, intan, berlian, dan mesin yang diangkutnya ke Tokyo dulu itu yang sebenarnya uang? Kertas itu kan cuma wakil dari barang. Kertas itu sendirinya hampir tidak ada harganya. Belum lagi ku sebut barang yang berharga seperti teh, kopi, kina, kelapa, gula, getah, dan banyak lagi yang tidak dipunyai negara lain dan amat dibutuhkan negara lain. Si Pacul jawab, aku tahu maksudmu, Dam. Semua hasil dari dalam dan atas tanah Indonesia, ditambah pula dengan hasil lautnya yang kaya raya itu, akan kau kirimkan ke luar negeri untuk ditukarkan dengan mesin dan para ahli, dan kalau perlu tentu juga uang asing. Tepat, Jul. Para ahli itu tidak hanya dari Amerika atau Inggris saja, tapi juga Swiss, Jerman. Mereka akan ingin bekerja sama dengan Republik Indonesia merdeka. Bukan seperti tuan besar, tetapi sebagai pegawai kita yang menerima perintah. Kalian dengarkan saja ini dialognya. Nah, terus ditanya lagi oleh si tokek, tapi kalau engkau membuat industri baru seperti tambang besi, pabrik besi baja, dan mesin industri muda, barangkali akan layu dan mati. Kalau kelak disaingi oleh barang besi baja dan mesin dari Eropa dan Amerika, mereka modalnya besar, tahan, bersaing, mereka berpengalaman, barangnya murah dan juga baik. Gimana kita mau saingan? Kita masih baru mulai, mereka sudah maju. Jawabnya si Godam apa? Itulah dia, kayak itu tokek ya. Bayi manusia walaupun tegap kokoh mesti dilindungi dahulu dalam beberapa tempo. Begitupun tumbuhan dan hewan. Itu sudah hukum alam. Pun dalam ekonomi undang-undang itu berlaku.
Dalam ilmu ekonomi namanya itulah perlindungan industri bayi. Protection on infant industry. Amerika sendiri masih punya cabang industri yang dilindungi. Bagaimana cara melindungi bayi kita itu? Kata si Godam, mesin atau barang yang sedang kita bikin itu mesti kita batasi masuknya dari luar negeri, atau kalau perlu dilarang sama sekali masuknya. Maksudnya jangan mengimpor barang yang sama kalau kita bisa memproduksi sendiri meskipun masih di tahap awal, masih latihan, masih bayi. Tentu pada permulaan kita belum bisa membuat semua mesin atau baja yang kita butuhkan. Jadi barang ini masih perlu dimasukkan dari luar, tetapi dibatasi banyaknya. Hanya untuk menambah yang masih kurang saja. Supaya yang perlu dimasukkan jangan jadi saingan untuk industri bayi kita. Maka mesin atau besi yang masuk itu mesti dipajaki sampai tidak bisa merusakkan kemajuan industri kita. Kalau memang perlu, dilarang sama sekali masuknya. Ini nanti silahkan kalian bahas sendiri yang pinter ekonomi ya. Terus kata si Bajul, untuk membatasi masuknya barang asing itu atau melarang masuknya sama sekali, kita mesti 100% merdeka. Tidak mungkin kita punya daya tawar melarang-larang kalau kita tidak 100% merdeka. Makanya tadi kata si Godam, syaratnya hanya satu, kita merdeka 100%. Tidak banyak ketergantungan apa-apa pada yang lain. Kita mungkin masih lemah, masih bayi, kita berusaha menguatkan diri kita. Nah, jadi tepat Cul merdeka 100%. Kalau kita sudah merdeka 100% untuk menguasai keluar masuknya barang asing itu, maka barulah kita bisa merdeka 100% menentukan arah industrialisasi di Indonesia, yakni menuju ke industri berat secepat kilat. Baru sesudah kita mempunyai dan sanggup menyelenggarakan industri berat, kita bisa membuat sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan. Baru kita bisa menjamin kemerdekaan Indonesia. Selama Indonesia belum punya industri berat, selama itu pula Indonesia merdeka sangat terancam jiwa kemerdekaannya. Dikritik oleh si Tokek, rupanya engkau tidak mengizinkan sama sekali masuknya kapital asing dan barang asing. Dijawab oleh si Godam, barang asing bisa masuk dan akan tetap bisa masuk, tetapi harapanku sampai hari kiamat, semoga kita makin makmur, makin membutuhkan barang asing, yakni hasil istimewa negara asing. Boleh saja modal asing ditanam di sini, asalkan tidak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan pertahanan kemerdekaan kita. Jadi yang pertama-tama itu.